Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RPLB akan menjelaskan tentang validasi Pearson Correlation. Mengenai validasi website kami yaitu athenaprimaraya.com. Website kami adalah sebagai PT Athena Primaraya. Website ini fiktif hanya untuk pemenuhan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi ini adalah tampilan website kami. Bisa dicek di athenaprimaraya.com. Ini gambarnya. Jadi Athena Primaraya itu menyediakan cloud provider, computer hardware provider, dan UI and UX designer. Dan juga PT Athena Primaraya merupakan perusahaan IT sejak tahun 2005. Lalu kita mendesain untuk mobile platform dan juga kita membuat website. Di sini kami menggunakan tema Divi, tema premium Divi. Lalu di sini jika klik blog, ini alamatnya, phone number dan juga email. Lalu di sini bisa mengirim pesan, misalnya Sonia, email saya. Lalu misalnya pesannya adalah hello world. Lalu di sini ada portofolio, di sini masih kosong. Jadi kami akan melakukan validasi dengan metode Pearson Correlation. Jadi pertama Pearson Correlation itu adalah salah satu metode validasi perangkat lunak. Jadi langkah pertama untuk kita melakukan validasi website kami membuat kuesioner. Yang kuesionernya kami menggunakan Google Form. Jadi ini adalah kuesioner kami. Jadi di sini adalah kuesioner kami. Di sini ketika memberi nilai angka, nilai 5 itu termasuk sangat setuju, nilai 4 setuju, nilai 3 ragu-ragu, nilai 2 kurang setuju, nilai 1 tidak setuju. Jadi di sini di kuesioner kami ada alamat email yang harus dikumpulkan, ada nama lengkap, ada jurusan, ada fakultas. Dan kuesioner ini kami tujukan untuk mahasiswa UPN saja. Karena bisa mudah untuk berkomunikasi. Jadi di sini kuesionernya adalah saya menyukai tampilan antarmuka website. Jadi mahasiswa bisa memberi nilai 5 yang sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Maksudnya kurang setuju, tidak setuju. Lalu di sini ada output dan error dengan mudah dipahami di dalam website. Lalu di sini ada responsibilitas dan performa website ini ringan. Lalu yang keempat adalah alur penggunaan website jelas dan tidak ribet. Yang kelima adalah bahasa yang ditampilkan pada website mudah dipahami. Yang keenam, website dapat diakses dengan cukup baik. Nomor 7, kemudahan untuk berkomunikasi. Nomor 8, tepat dalam penyusunan tata letak informasi. Yang ke-9, menyediakan informasi yang cukup detail. Yang ke-10, kemudian untuk menarik minat dan perhatian. Jadi di sini responnya ada 33, tetapi saya hanya mengambil 30 karena untuk rumusnya saya menggunakan R di 30. Maksudnya N sebanyak 30. Lalu setelah direspon oleh mahasiswa, responnya berbentuk seperti ini. Saya akan tidak menampilkan nama dan emailnya. Jadi di sini mahasiswa yang memberi pendapat ada dari informatika,
ada dari hubungan internasional, ada dari agribisnis, akuntansi, dan informatika. Informatika di sini informatika dan teknik informatika itu sama, tetapi karena masih ada yang menggunakan nama teknik informatika, masih ada dan juga sudah ada yang menggunakan nama informatika. Jadi ada yang menggunakan teknik informatika, ada yang menggunakan informatika. Lalu ada jurusan agroteknologi lagi, ada jurusan TF di sini, jurusan sama teknik informatika. Jadi di sini adalah jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, 3, 4, 5, sampai jawaban nomor 10. Lalu jika diubah menjadi tabel yang lebih ringkas, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini ada respondennya nomor 1 sampai nomor 30. Lalu di sini ada soalnya, ada soal nomor 1, 2 sampai nomor 10. Dan ini nilai skornya. Jadi responden 1 untuk pertanyaan 1 skornya 4, pertanyaan 2 skornya 3, pertanyaan 3 skornya nomor 2, skornya 2, lalu responden 2, pertanyaan 1 skornya 4, dan seterusnya sampai responden 30. Lalu setelah selesai dibuat tabel seperti ini, saya memasukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS. Jadi dimasukkan ke dalam aplikasi sini. Jadi di sini ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai P10. Dan nilai datanya diisi sampai responden 30. Lalu di sini ada jumlah. Jadi jumlah di sini untuk menjumlahkan semua skor ini. Jadi misalnya responden 1. Responden 1 itu ada P1, P2 sampai P10, ini dijumlah semua dan nanti akan masuk ke variabel jumlah. Nah, di sini jika dilihat variabel view-nya, di sini adalah variabel view-nya P1 sampai P10 ada jumlah. Lalu ketika datanya sudah dimasukkan, kita sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk membuat variabel jumlah. Jadi kita klik di transform, lalu compute variable. Lalu di sini kita akan menuliskan target variabelnya adalah jumlah, misalnya jumlah. Lalu jumlah itu akan menghitung yang bagaimana? Misalnya akan P1 taruh sini, lalu dijumlah, P2 taruh sini, lalu dijumlah sampai P10. Lalu setelah sampai P10 diklik OK. Saya tidak akan mengklik OK, soalnya saya sudah membuat variabelnya. Jadi saya silang. Jadi setelah selesai membuat variabel jumlah, kita akan memvalidasinya dengan metode Pearson. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik analyze, lalu di sini ada correlate, dan klik bivariate. Lalu di sini kita pilih semua mulai dari P1 sampai jumlah. Lalu kita taruh di variabel. Lalu sudah, pastikan sudah masuk. Lalu kita centang version ini, di sini juga ada detail, di sini biarkan saja. Lalu klik OK. Jadi di sini adalah hasilnya. Nah, di sini adalah hasil Pearson korelasinya adalah 0,504 untuk P1. Lalu P2 hasilnya 0,659, P3 hasilnya 0,693, lalu P4 hasilnya 0,742. Nah, setelah saya mengetahui hasilnya, saya taruh tabel ini ke dalam Excel biar lebih ringkas. Jika dilihat, nah di sini saya sudah mengkopasnya di Excel hasilnya. Jadi di sini yang saya bold adalah nilai Pearsonnya saja.
Untuk nilai persen pertanyaan 1 adalah 0,504, pertanyaan 2 0,659 dan seterusnya sampai 10. Lalu kita membuat pernyataan. Maksudnya dibandingkan dengan untuk mengetahui hasil validasinya. Saya menggunakan presentase 5%. Nah, presentase 5% sendiri bernilai 0,36105. Nah, ini maksudnya tuh nilai R-table-nya. R-table-nya saya menggunakan 5% atau 0,05 dan 0,05 tersebut hasilnya adalah di variabel N sampai dengan 30 adalah 0,36105. Nah, penjelasannya bagaimana? Jadi pada tabel nomor 1, maksudnya itu pertanyaan nomor 1. Oh, di sini bukan tabel ya, maksudnya soal. Maaf ini tipu. Pada soal nomor 1 dari SPSS diketahui nilai R perbandingan adalah 0,5040. Jika dibandingkan dengan R tabel, nilai SPSS lebih dari R tabel. Jadi 0,50 itu lebih besar daripada 0,36. Jadi disimpulkan bahwa pendapat para mahasiswa mengenai website kelompok kami dinyatakan valid. Coba dicek. Pada soal nomor 1 itu nilainya di sini adalah 0,5040. Benar ya, 0,504. Lalu untuk pertanyaan nomor 2 adalah 0,659. Nah, ini 0,659 lebih besar daripada 0,36, jadi valid. Lalu di nomor 3, 0,6930 lebih besar daripada 0,36, jadi valid. Pada soal nomor 4, 0,74 lebih besar daripada 0,36, jadi dinyatakan valid. Pada soal nomor 5, nilainya adalah 0,5980 adalah lebih besar daripada 0,36105. Lalu pada soal nomor 6 itu nilainya adalah 0,7160 lebih besar daripada 0,36105. Lalu pada soal nomor 7 nilainya adalah 0,6690 yang mana lebih besar daripada 0,36105. Lalu pada soal nomor 8 adalah nilainya adalah 0,7600 dan nilai itu lebih dari 0,36105. Lalu pada soal nomor 9 itu nilainya adalah 0,6900 yang mana 0,6900 itu lebih besar daripada 0,36105. Lalu pada soal terakhir, pada soal nomor 10 itu nilainya adalah 0,7040 yaitu lebih besar daripada 0,36105. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada validasi website athenaprimaraya.com dengan metode Pearson Correlation, hasilnya adalah pendapat mahasiswa mengenai website kami adalah valid. Karena dari soal nomor 1 sampai nomor 10 adalah semuanya valid. Jadi pendapat mahasiswa itu mengenai website kami itu pernyataan atau pendapatnya itu memang valid. Jadi sekian video mengenai tutorial validasi metode Pearson Correlation. Jika ada salah kata ataupun kesalahan, saya selaku wakil dari kelompok 1 mengucapkan minta maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.